Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, masih dalam kesempatan di bulan Ramadan kita berjumpa kembali di channel Ki Paku Bumi Podcast. Untuk dalam hal ini kita akan mengupas tentang menyinggung masalah bab agama. Karena apa? Karena bertepatan dengan bulan Ramadan. Oke, bagaimana kabar saudaraku semua pecinta channel ini dan pemirsa semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara hidup bahagia. Jadi akan mengupas tips-tips bagaimana cara hidup bahagia sesuai dengan tips dari saya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasan, yang belum subscribe monggo silahkan subscribe, yang mau share, dan mari kita lihat, saksikan intro berikut ini. Sahabat YouTube yang berbahagia, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah mungkiri bahwa dalam kondisi pada zaman sekarang ini memang yang namanya kehidupan semakin kesana semakin sulit. Tantangan kehidupan, beban kehidupan, ekonomi semakin sulit didapatkan. Tapi ketika kita memang bisa mengantisipasinya, kita bisa mengatasinya dengan cara kita sendiri, insya Allah kita akan bisa menikmati hidup dengan lebih nikmat. Karena apa? Karena dalam kehidupan ini sudah sewajarnya, semakin hari tantangan itu semakin besar, cobaan hidup itu semakin sulit, itu sudah menjadi sewajarnya dalam hidup ini. Tapi dengan tips yang akan saya berikan ini, insya Allah ketika kita bisa menjalaninya, kita akan menjalani kehidupan dengan rasa nikmat, rasa bahagia. Bagaimana cara mengatasi ataupun mengantisipasi kehidupan ini? Dengan teknik ataupun metode supaya kita itu bisa menikmati. Yang pertama adalah kita harus bisa mampu selalu bersyukur. Jadi rahasia pertama dalam hidup ini adalah rasa bersyukur. Seperti dalam Quran surat Ibrahim ayat 7,
la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang mau bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya. Akan tetapi barang siapa yang kufur, maka azab Allah sangatlah pedih. Mengutip dalam ayat di atas bahwa kunci kehidupan ini kadang kita mengalami bahwa mengharapkan sesuatu, bercita-cita sesuatu, pengen beli inilah, pengen beli itulah, pengen mempunyai inilah, pengen mempunyai itulah. Yang kadang kita itu hanya terforsir apa yang memang kita angan-angankan saja. Kita terforsir apa yang kita pandang, kita harapkan saja. Tapi tidak pernah kita itu menstandarkan diri bahwa standarisasi kita itu bagaimana. Kadang umpamanya dengan pekerjaan kita yang memang penghasilan pas-pasan, kita berpikir secara nafsu, secara berat, secara fokus, kita menginginkan sesuatu yang besar. Umpamanya kerja hanya jadi kuli, tetapi angan-angan kita terlalu besar, ingin dapat membeli mobil, ingin dapat membangun rumah yang sangat mewah. Bukannya tidak boleh dalam kehidupan ini untuk mempunyai sebuah cita-cita ataupun keinginan, tetapi kita harus standarkan dengan diri kita, dengan kemampuan kita. Karena apa? Karena ketika kita tidak pernah, tidak bisa, dan tidak pandai menyetandarkan diri, yang ada hanya suatu kecapean ataupun yang ada hanya keluh kesah. Jadi langkah pertama adalah ketika kita ingin mendapatkan hidup yang bahagia, kita harus pandai bersyukur. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus bisa mensyukuri apapun yang ada saat ini dalam diri kita. Kita tidak boleh terlalu jauh memandang suatu hal yang belum kita miliki, berangan-angan melambung tinggi suatu hal yang belum nyata kita miliki. Seumpama begini, kita sedang makan dan makan tersebut hanya berlaukkan ikan asin, tetapi ketika pikiran kita berpikirnya menginginkan menggebu-gebu bahwa makanan kita itu inginnya dengan lauk steak,
stik daging, maka saat kita makan menikmati ikan asin tersebut, kita tidak akan terfokus dengan rasa dari apa yang kita konsumsi. Suatu apa yang masuk ke dalam raga kita tidak akan pernah kita bisa rasakan detail secara nikmatnya, karena kita terlalu melambung suatu hal yang memang kita inginkan. Ketika kita ingin menikmati dan apa yang kita konsumsi itu menjadi nikmat, maka kita harus terporsir ataupun kita harus terfokus dengan apa yang memang di hadapan kita. Umpamanya memang makan dengan lauk ikan asin, maka fokuslah ke dalam makanan itu apa yang kita makan, maka sedikit demi sedikit rasa yang terkandung dalam makanan tersebut akan mampu kita serap dan rasakan, dan dari itu kita akan bisa merasakan nikmatnya dengan lauk ikan asin. Jadi kadang manusia ini terlalu menentukan. Boleh kita itu berangan-angan sesuatu, menginginkan sesuatu, itu diharuskan karena manusia hidup harus mempunyai sebuah keinginan. Kalau memang tidak mempunyai harapan dan keinginan, maka kehidupan ini tidak akan ada semangat. Akan tetapi kita itu harus tahu tentang posisi kita, bahwa kita ini hanya sebatas makhluk, dan kita harus tahu kuasa dari makhluk itu bagaimana dan kuasa dari Tuhan itu bagaimana. Sebagaimana kita tahu bahwa makhluk itu hanya bisa mampu berusaha menginginkan sesuatu, maka wajibnya adalah berusaha. Jadi rahasia pertama adalah ketika kita ingin merasa nikmat dalam hidup, yaitu kita harus mampu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apapun yang kita punya, kita harus sanggup mensyukurinya, maka kita akan merasa nikmat. Kita tidak akan terangan-angan dengan buayan halusinasi keinginan dari nafsu akal kita. Jadi kunci dari kenikmatan adalah kita mampu bersyukur, dan kunci dalam sebuah keberhasilan apa yang kita inginkan adalah kita jangan pernah menentukan, tapi kita terfokus harus dengan usaha dan usaha. Masalah ketentuan kapan terjadinya, kita harus ikhlas pasrahkan kepada kuasa Allah. Karena konteks ini melebar ke suatu hal apapun. Contoh tentang hal masalah rezeki. Ketika kita sanggup mensyukuri apa yang kita dapatkan, pendapatan kita, umpamanya kita hanya seorang buruh kulit, ketika kita syukuri, maka apa yang kita dapatkan akan menjadi sebuah nikmat.
Tetapi ketika umpamanya kita buruh kulit, lantas ketika kita mendapatkan upah dari buruh kulit tersebut kita mengkufuri ataupun loh kok dapat hanya segini, saya ingin seperti mereka yang mendapat bermiliar-miliar, maka apa yang kita dapatkan tidak akan bisa menjadi sebuah kenikmatan hidup. Karena satu, kita tidak bisa menyetandarkan diri kita dengan suatu hal apa yang kita pikirkan. Saya pernah suatu saat melihat sebuah kondisi kejadian. Waktu itu sedang duduk tidak sengaja di pinggir jalan. Waktu itu lagi menunggu sesuatu atau gimana, saya melihat dari jalan tersebut itu ada mobil bagus dengan penumpangnya yang satu prianya cakep, ceweknya istrinya juga cakep. Tapi yang saya lihat keduanya itu fokus dengan hal masing-masing. Yang perempuannya fokus dengan HP, yang prianya fokus dengan menyetir. Saya lihat tidak ada suatu kenyamanan dalam situasi itu. Ya mungkin lagi berantem atau apa enggak tahu. Yang penting pas saya lihat itu seperti itu. Setelah mobil tersebut berlalu, saya lihat dari jauh, semakin mendekat, ada seorang bapak-bapak dengan kurus kering. Beliau naik sepeda dengan keringat yang bercucuran. Lantas beliau tersebut itu berboncengan dengan istrinya yang kebetulan istrinya gemuk. Ada di tengahnya juga dua anaknya juga. Tetapi apa yang saya lihat itu, beliau itu menayuh sepeda sambil bercengkrama dengan anak istrinya. Dan saya lihat ada sebuah kebahagiaan di situ. Keringat yang bercucuran tersebut itu saya lihat tidak beliau rasakan. Yang ada adalah keseruan, yang ada adalah kebahagiaan bercengkrama dengan anak dan istrinya. Lantas berlalulah mereka. Dari cerita tersebut apa yang bisa saya nukil yaitu bahwa ternyata kebahagiaan ini adalah tidak terpaku oleh apa yang kita miliki, tetapi terpaku oleh bagaimana kita untuk bisa mensyukuri. Contohnya yang mobil mewah tersebut walaupun kelihatan mewah dan lain-lain, tapi saya lihat tidak ada sebuah keharmonisan, tidak ada suatu kebahagiaan. Tetapi yang bapak-bapak itu yang bersepeda, beliau terlihat sangat ceria. Karena apa? Karena beliau menikmati dan mensyukuri kehidupannya
Maka dari itu bahwa kunci utama dalam kebahagiaan hidup adalah satu, harus bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri kita ataupun yang kita miliki. Karena batas dari bahagia, batas dari kenikmat adalah rasa syukur. Untuk yang kedua adalah cara kita bisa bahagia dalam hidup adalah selalu melihat ke bawah. Jangan terlalu melihat ke atas. Dalam artian bukan melihat ke bawah, berjalan di gelap. Itu tidak seperti itu, tetapi kita melihat orang-orang yang kaya, orang yang apa dan lain-lain di atas kita. Tapi kita harus bisa melihat orang-orang yang di bawah keadaan kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi, Ibnu Majah. Ungzur wa ila min huwa asfala minkum wala tangdur wa ila min huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazidaru wa ni'matallahu alaikum. Rasulullah bersabda, lihatlah orang yang ada di bawahmu dan jangan melihat orang yang ada di atasmu, sebab itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi kunci bahagia yang kedua dalam hidup adalah kita itu harus melihat ke bawah. Masih banyak orang yang susah melebihi diri kita. Masih banyak orang yang tidak bernasib bagus ketimbang diri kita. Maka dari itu kita akan bisa menuai dan bisa mendapatkan sebuah rasa syukur. Tapi ketika kita hanya melihat yang di atas, hanya melihat orang-orang yang di atas dari ekonomi kita, kemampuan kita, maka yang ada kita akan kufur nikmat dari Allah. Jadi dengan teknik tersebut, dengan bisa membaca situasi tersebut, itu bisa membatasi diri kita dari kekufuran. Kita akan sanggup bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang kita dapatkan. Kadang dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini kita serasa bahwa hanya diri kita lah yang paling sengsara. Di dunia ini tidak ada yang sengsara kecuali diri kita. Kadang seperti itu. Dengan cara berpikir seperti itu, maka yang ada adalah kekufuran. Sebuah nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan, yang Allah berikan, akan tertutup dan kita tidak mampu akan melihatnya dan